warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah karena pada kesempatan malam hari ini kita diberikan izin oleh Allah untuk thalabul ilmi, untuk belajar. Alhamdulillah atas nikmat Allah pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan bisa berkumpul bermajelis ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi wasilah kita mendapatkan hidayah Allah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan malam ini kita ambil judul apa nih? Rahasia pemburu ilmu. Rahasia bagi pemburu ilmu. Pemburu itu kan pengejar, pencari. Maka sebelum kita mengenal rahasia sang pemburu ilmu, maka kita pelajari pentingnya ilmu. Apa itu pentingnya ilmu? Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, al-amilu bila ilmin, beramal tanpa ilmu, kasairi bila dalil, seperti orang yang berjalan tanpa panutan. Jadi orang yang berjalan tanpa panutan. Wa ma'lumun anna 'aqaba mithla hadha aqrabu min salamatihi wa in qudira salamatuhu ittifaqan nadiran. Jadi sudah mafhum, sudah dipahami, sudah dimaklumi bahwa orang yang berjalan tanpa panutan, tanpa penuntun, akan mendapatkan kesulitan untuk selamat. Bahkan ketika dia selamat pun fahuwa khairu mahmudun, dia bukan terpuji, tidak termasuk terpuji, bal madmun, bahkan tercela. Jadi orang yang berjalan tanpa petunjuk arah, kalau sekarang ya Google Map, orang berjalan gitu aja, saya pengen ke Jakarta tapi nggak ngerti arahnya naik bis apa, terus arahnya ke barat atau ke timur, sudah nggak ngerti. Itu seperti orang seperti itu kemungkinan selamat kecil, dan ketika selamat pun tidak termasuk terpuji. Dan Imam Hasan al-Bisri rahimahullah juga mengatakan, al-amilu ala ghairi ilmin, orang yang beramal tanpa ilmu, kasaliki ala ghairi thariq, seperti orang yang berjalan tidak pada relnya. Kita bisa membayangkan kalau kereta api itu berjalan di laut.
Kalau umpama bis berjalan di rel kereta api, pesawat berjalannya di jalan raya, bukan. Maka di sini dijelaskan orang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan bukan pada relnya. Ma yufsidu aktsaru mimma yuslihu. Kerusakan lebih besar daripada manfaatnya kalau tanpa ilmu. Maka diperkuat oleh ucapannya Umar bin Abdul Aziz, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslihu. Orang yang beribadah tanpa ilmu, jengkang jengking sholat, puasa sebentar lagi puasa, tapi tanpa ilmu, maka kerusakan lebih banyak daripada kebaikan yang dihasilkan. Maka dari sini kita pahami bahwa ilmu itu dalam Sahih Bukhari dijelaskan dalam satu bab, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi ada judul bab itu ilmu sebelum orang itu berucap dan berbuat. Maka Al-Quran juga mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan ilmu bahwa tiada Tuhan yang berhak diimani dan disembah kecuali Allah. Nah, makanya di sini menuntut ilmu itu wajib. Menuntut ilmu itu wajib. Talabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Yang namanya wajib dicari pahala, tidak dicari dosa, wajib. Nah, di sini keutamaannya orang yang mencari ilmu sekarang. Kalau tadi kewajiban agar kita tahu bahwa ibadah itu harus disasari dengan ilmu. Sekarang keutamaannya apa? Kita belajar, kita tiap malam Sabtu ngaji. Itu keutamanya. Mu'adz bin Jabal rahimahullah berkata, ta'allam al-ilma fa inna ta'allumahu laka hasanatun. Tuntutlah ilmu, belajarlah agama, karena belajar agama itu merupakan kebaikan bagi. Belajar agama itu kebaikan bagi. Wa talabahu ibadah. Mencarinya, kita jangan berangkat dari rumah ke masjid untuk belajar agama ini ibadah. Belum ibadah, Pak. Baru datang dari rumah ke masjid untuk menuntut ilmu sudah dihukumi ibadah. Wa mudzakarahu tasbihun. Dan saling mengingatkan untuk menuntut ilmu. Mungkin masnya japri temannya, ayo belajar, ayo ngaji, malam Sabtu ngaji. Nah, mengingatkan ini hukumnya tasbih, bertasbih kepada Allah. Terus wal bahtha anhu jihadun, membahas ilmu agama itu pahalanya jihad. Luar biasa ya. Ini tak deke coba. Pertama, belajar ilmu itu merupakan kebaikan. Belajar ilmu itu merupakan kebaikan. Yang kedua, mencarinya ya dengan mencari, kadang cari ke mana, mencari guru ngaji, dari rumah datang ke masjid, dari masjid ke masjid lagi yang lain, itu merupakan ibadah. Cari ilmu itu hukumnya ibadah. Kemudian saling mengingatkan, tadabkur, saling mengingatkan, itu hukumnya tasbih. Dan membahas ilmu agama, maksudnya di sini adalah jihad fisabilillah. Terus wa ta'limahu
man la ya'lamuhu sadaqah. Mengajarkan ilmu kepada orang yang belum tahu hukumnya sedekah. Luar biasa nih Pak. Ngajar sedekah, belajar ibadah, saling mengingatkan tasbih. Terus wa badlahu li ahlihi qurbatun. Mencurahkan tenaga untuk belajar dari ahlinya adalah suatu kurban. Maksudnya pengorbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Luar biasa. Ali radhiyallahu anhu berkata, al-ilmu khairun min malin. Jadi ilmu itu lebih baik daripada harta. Karena kenapa? Al-ilmu yasruka wa anta tahrusul mal. Karena kenapa? Ilmu akan menjagamu. Tapi kalau harta, kamu yang menjaganya. Kalau ilmu, dia menjaga kamu. Tapi kalau harta, kamu yang menjaga harta. Kalau sepeda motor di luar, minimal digembok kunci stang. Kalau ilmu, betul satu kunci stang, dia akan menjaga kita. Ini buat manusia dan lain-lain. Wal malu tunkisuhu an-nafaqatu. Harta akan berkurang ketika dinafkahkan, dibelanjakan akan berkurang. Wal ilmu yazku bil infaqi. Namun ilmu malah bertambah ketika diajarkan. Orang mengajarkan ilmu yang tadinya dia belum mahir, dengan dia mengajarkan jadi mahir. Yang tadi setengah hafal, ketika ngajar jadi hafal. Saya itu di rumah ada santri tahfidz. Ada beberapa ayat yang saya belum hafal. Kemudian saya ngajar tahfidz karena tiap hari nyimak, murojaah, ikut hafal. Luar biasa. Tidak berkurang, malah bertambah. Maka harapan saya itu remaja ini ya coba jenengan mencoba ikut ngajar TPA. Ngajar mungkin ngajar bacaan, jenengan ngajarkan bacaan, ngajarnya. Nanti jenengan ikut, atau ada guru di situ jenengan nimbrung ikut membantu. Ada tahfidz jenengan ikut nyimakkan, nanti ikut berkembang. Ibnu Umar rahimahullah ia berkata, majlisu fiqhin khairun min ibadati sittina sanatan. Majelis ilmu lebih baik daripada ibadah 60 tahun lamanya. Luar biasa. Kenapa kita tidak tahu? Karena kita jarang belajar. Nah, ketika kita tahu, mana mungkin kita sia-siakan waktunya. Mesti kita semangat karena tahu. Jauh dimanapun kita cari ilmu itu. Imam Asy-Syafi'i juga pernah mengatakan, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat sunnah. Menuntut ilmu lebih utama daripada salat sunnah. Dari perkataan yang lain, Imam Syafi'i juga mengatakan, laisa ba'dal fara'idi afdalu min talabil ilmi. Tidak ada yang lebih baik, lebih afdal setelah hal yang wajib, melainkan menuntut ilmu. Masih diragukan menuntut ilmu? Terus yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati kebun-kebun surga, maka farta'u, makan dan minumlah.
Qala wa ma riyadul jannah. Ada yang bertanya apa yang dimaksud dengan kebun surga itu? Kebun surga tersebut halaqatul dzikri, adalah halaqah, ya pengajian, kajian ilmu. Nah, ini merupakan riyadul jannah, taman surga. Berarti jenengan hari ini, malam ini, sore ini sedang berkumpul di riyadul jannah. Kenapa terkesan biasa-biasa saja? Kenapa peminatnya sedikit? Dan kenapa manusia itu senang dengan hal yang spontan? Contohnya gebrak, itu gebiar makan kerupuk, gebiar panjat pinang, semangat. Padahal paling besar hadiahnya sepeda, kompor gas, televisi. Ketika ngaji ini pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Laqad qatana Allahu fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, pernah mendengar nasihat Kiai Nur Sebaim? Ini dengan pernah itu. Saya pernah diajarkan oleh muridnya, kebetulan dosen saya itu Ustaz Taif itu muridnya Kiai Nur Sebaim. Dia menyampaikan nasihatnya ini dan sampai ke saya dan saya sampaikan kepada jenengan. Berarti kalau bahasanya itu saya sama Ustaz Yayan dulu ini makul musnad mutasil. Nasihatnya begini. Kita pergi pagi, pulang sore untuk mencari kesenangan dunia. Bahkan tidak sedikit orang sudah bekerja, pulang masih kerja sampingan. Ketika kerja sampingan ini bisa berkembang bikin cabang, buka cabang. Endingnya apa? Endingnya pengen senang dunia. Pernah nggak terbesit di benak kita? Saya pengen senang akhirat. Saya pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, pulang dari ngaji kok ada kesempatan ngaji lagi. Ada kesempatan ibadah lagi. Malam bangun malam, sholat malam, kemudian pagi sholat subuh, dilanjutkan syuruk, sholat syuruk. Nanti matahari tinggi sholat duha 8 rakaat. Kemudian sholat tobat. Kemudian menunggu sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, sholat lagi, sholat sunnah, menunggu sholat asar. Pernah nggak kita lakukan itu? Nyaris jarang kita lakukan. Nah, maka Kiai Nur Sebayu mengatakan, ketika kita motivasi kita masih dunia, sementara kita pengen akhirat bahagia, apa? Turumu kegasian, tangiyo. Kalau kita pengen senang dunia, ngejar dunia pagi sampai sore, terus buka lembaran baru, bikin sampingan lagi, cari lagi, kembangkan sampingannya. Tapi pikirannya pengen senang akhirat, itu turuni kegasian, tangiyo. Realisasikan mimpimu, jangan mimpi terus. Jadi pahami kan? Imam Syafi'i juga menjelaskan begini: man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus tahu ilmu. Dunia yang kita jalani hari ini, kita harus tahu ilmunya. Kita harus tahu ilmunya. Bagaimana kita meminis pekerjaan apa yang bisa kita lakukan, effortnya kecil, hasilnya besar, yang tidak menyita waktu terlalu banyak. Terkadang ada orang kerja pagi sampai sore sampai nggak sholat zuhur. Nah, saya itu beberapa hari ini di rumah itu undang tukang di rumah itu. Berangkat jam 7, pulang jam 3. Berapa kali tak ajak sholat zuhur nggak mau. Padahal bayarannya sehari cuma 100.000, tapi waktunya habis dari pagi jam 7 sampai jam 3. Nanti di rumah entah ke sawah dan lain-lain untuk dunia lagi.
dia effortnya besar, hasilnya kecil, akhirnya hilang. Nah kita kalau urusan dunia, bagaimana ini waktu tidak terlalu tersita, hasilnya besar. Harus ada ilmunya. Nah, kalau mau dengan punya bakat, punya minat dengan apa, dikembangkan. Kalau jenengan punya bakat ternak, saya punya teman dulu sama-sama imam di Masjid Suciati. Itu dia kalau bulan Idul Adha menjual domba itu paling sedikit 18 domba paling sedikit Idul Adha. Dan sampai dia rekor terbesar dia menjual domba itu dalam sebulan Idul Adha itu 80 domba. Saya tanya, untungnya satu domba berapa itu? Untungnya ya 300 sampai 500 ribu. Saya bilang, wow, kalau mama bisa menjual 80 domba, besar sekali untungnya. Nah kalau mama jenengan mau, nanti kapan-kapan bikin apa? Bikin ya pemuda begini, undangkan beliau untuk ngasih motivasi bagaimana ternak domba dengan modal yang sedikit. Per domba per hari makannya domba itu cuma 1.000 per hari. Dan ternak domba itu dia ternak domba dari umur 7 bulan sampai setahun lebih dikit. Nanti dijual sudah berumur setahun. 3 bulan 1.000 kali 90 hari berapa itu? Hah? 90 atau 900? 90.000. Dia beli dombanya itu 700.000 dengan tambah itu pakannya itu 100.000 katanya lah. Berarti kan 800.000. Dia bisa menjual paling murah 1.400.000. Paling murah. Ini ya cerita yang bersangkutan sendiri bercerita. Dan terkadang menurut saya kita di Puri ini kan rumput banyak, terus itu peluang untuk ternak itu juga besar. Dan itu tidak hanya itu, intil kotorannya itu jadi pupuk. Dia jual pupuk itu yang sudah dikeringkan, satu bagor kecil itu 5.000 per bagor. Pipisnya juga diwadahi. Ternyata pipisnya domba itu juga bisa untuk obat tanaman yang kena makan tikus. Kalau dicori pipisnya domba itu tikus nggak mau masuk. Itu bisa dipraktekkan kalau mau menjenengan mau. Kembali lagi, ini hanya cerita aja. Wa man arada al-akhirah wa alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen akhirat maka supaya berilmu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi. Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kami berikan pula ke dunia padanya. Kalau pengen dunia, ya kami berikan dunia. Pengen keuntungan akhirat, kami berikan akhirat. Wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Kalau sudah minta perkara dunia, jangan minta lagi urusan di akhirat nanti. Jadi kalau mama sudah diambil di dunia, ya sudah. Ya Allah, berilah saya di urusan dunia. Ya, maka yang didapat dunia itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ta'allama ilman." Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla, yang seharusnya dia niatkan untuk mengharapkan wajahnya Allah azza wa jalla, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi
Namun ia malah niat untuk menggapai dunia, usriba bihi awradha minad dunya lam yajid 'arfan al-jannati yaumal qiyamah, maka dia di hari kiamat tidak akan mencium baunya surga. Tidak akan mencium baunya surga. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memahami ini, bahwa menuntut ilmu itu luar biasa pahalanya luar biasa. Lantas ilmu apa saja yang harus kita cari? Yang harus kita cari. Ilmu yang harus kita cari itu ada 3. Yang pertama, ayatun muhkamah, ilmu Al-Quran. Yang kedua, as-sunnatun qaidah. Yang kedua, ilmu hadis. Yang ketiga, al-fariidatun adilah, ilmu bagi waris yang adil. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun setan itu tidak akan pernah ridho kalau orang bisa mendapatkan ilmu. Setan nggak pernah ridho. Setan nggak pernah ridho kalau orang bisa sukses akhiratnya. Sehingga setan akan menggoda dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan dan lain-lain. Ketika kita belajar ilmu agama, pertama yang harus kita perhatikan, kepada siapa kita mencarinya. Kepada siapa kita mencari ilmu. Yang kemudian, yang kedua, kita harus tahu ilmu apa yang diajarkan. Ilmu apa yang diajarkan. Karena seorang murid akan cenderung kepada siapa dia belajar ilmu. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belajar kita di waktu muda, belajar kita di waktu kecil, belajar kita di waktu senja, itu bagaikan seseorang mengukir di atas batu. Belajar mimpi sedikit. Namun itu akan nyantol. Belajar begini nyantolnya lama. Contohnya kita menghafal Quran. Tiap hari murojaah berat, nangis, terkadang kok susah sekali, terus continue aja, nanti akan besar pahala. Dan ketika orang mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik, apalagi dia motivasi akhirat dengan menjadi ahli ilmu, salah satunya menjadi ahli Quran, motivasinya pertama orangnya, dia termotivasi dengan ganjaran yang besar di sisi Allah. Man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi tulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Siapa yang membaca Al-Qur'an, maksudnya hafal, kemudian mengajar dan mengamalkan isinya, orang tuanya mendapatkan mahkota raja pada hari kiamat. Orang tuanya mendapatkan mahkota raja pada hari kiamat. Yang terangnya mahkota itu jauh lebih terang daripada cahayanya matahari di dunia. Lebih terang daripada cahayanya matahari di dunia. Sekarang begini ya, adik-adik semua. Jenengan belajar sekolah. Belajar pagi, berangkat ke sekolah, dari kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3, kelas 3 naik kelas 4, kelas 5, kelas 6, kemudian SMP, terus SMA, kemudian kuliah dan bekerja. Setelah jenengan bekerja, coba jenengan lihat kepada kiri kanannya. Orang yang sudah bekerja, apalagi sudah mempunyai anak dan istri,
hartanya dia serahkan orang tuanya. Orang yang bekerja, sudah bekerja, yang menyekolahkan siapa? Orang tuanya. Yang memuliakan, membuat dia kuliah siapa? Orang tuanya. Bahkan dia bekerja pun yang melantari dia bisa bekerja adalah orang tuanya. Namun hasilnya dia habiskan semua untuk anak dan istrinya. Berbeda dengan orang yang ahli ibadah, terutama orang yang hafal Quran. Di samping dia nanti menjadi orang yang mulia, orang tuanya pula akan dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu kita jangan sampai menyia-nyiakan waktu, karena waktu itu laksana pedang. Waktu itu laksana pedang. Pedang itu ada kalanya ketika kita bisa memainkan pedang, pedang itu akan bermanfaat untuk si pemilik pedang. Tetapi kita tidak bisa memainkan pedang ini akan mencelakai yang pemilik pedang itu sendiri. Karena kenapa? Nikmat yang sudah diberikan Allah ini sudah tidak terhitung yang ada pada kita. Dalam firman Allah surat Ibrahim ayat 34 Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar." Jadi jika kamu hendak menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu. Mulai kita lahir, siapa yang mengurus kita? Allah berikan orang tua, yang orang tua tersebut sayang banget sama kita. Diberi pendidikan, dikenalkan dengan ibadah, dikenalkan dengan guru ngaji. Kita besar, nanti kita sekolah, kita kuliah, kita bekerja, dan kerjanya juga untuk kita. Itu lantaran orang tua. Nikmat tersebut tidak akan dibiarkan begitu saja, melainkan nikmat itu akan dihisab oleh Allah. Dan nikmat yang sering kita lupakan, dua nikmat, yaitu dalam hadis muttafaqun alaih, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai dengan kedua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat luang atau sempat. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Adik-adik semua, hari ini jenengan longgar. Hari ini jenengan longgar. Longgar waktu ini jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Belum tentu 5 atau 10 tahun kemudian jenengan masih longgar. Dan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah ini akan dipertanggungjawabkan. La tazulu qadamil abdi yaumal qiyamah hatta tus'al an umrih fima afna. Tidak melangkah kaki hamba pada hari kiamat sehingga dia ditanya dari umurnya untuk apa. Wa an malihi fima iktasaba wa fima anfaqa. Dari hartanya dapat dari mana, keluarnya kemana. Wa an ilmihi fima fa'ala. Ilmunya sudah diamalkan atau belum. Wa an jismihi fima abalah. Dari hartanya dan dari jasadnya dihabiskan untuk apa. Maka dalam surat At-Takatsur ayat 8 Allah berfirman, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan, nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali. Al-waktu anfus la ta'udu. Waktu adalah nafas
yang tidak akan pernah kembali. Waktu itu adalah nafas. Ketika dia sudah lewat, sudah tidak akan pernah kembali lagi. Berikutnya waktu adalah pedang. Dan pedang ini, jika engkau tidak bisa menggunakan dengan hal yang baik, maka waktu ini atau pedang ini akan mencelakai diri kita sendiri. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, yang terakhir sudah mau habis ini. Yang terakhir adalah bagaimana kita istiqomah dengan ilmu. Bagaimana kita istiqomah dengan ilmu. Istiqomah dengan ilmu. Orang bisa istiqomah ketika dia bisa memenuhi 3 syarat ini. Syarat orang yang istiqomah pertama, dia mencari teman yang baik. Mencari teman yang baik. Ketika dia salah mencari teman, salah dalam memilih teman, maka dia akan terjerumus kepada hal yang jelek. Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin membawakan hadis di atas dengan menyatakan karahatu al-ikhtibai yaumal jum'ah, jadi merupakan kebencian di hari Jumat. Jadi ketika imam sudah berdiri sementara dia sendiri yajlibu an-naum fayafutu istima' al-khutbata wa yakhafu ittiqadu al-wudu. Jadi saat imam khutbah dia tertidur sehingga luput dari mendengarkan khutbah. Nah, ini termasuk ketika kebiasaan kita berteman dengan orang yang salah, sampai-sampai kita tidak bisa membedakan mana hal yang urgent, mana yang tidak, mana hal yang penting, mana hal yang tidak. Sementara orang yang istiqomah dalam kebaikan pahalanya besar. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah, maka tidak ada khawatir dan tidak ada susah baginya. Dan istiqomah tadi dijelaskan, syarat istiqomah itu pertama mencari teman bergaul yang benar. Mathalu jalis as-salih wal jalis as-su' kama tali sahibil miski wakiril hadad. Jadi gambaran teman baik, teman yang baik dan teman yang jelek itu seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Jadi kalau penjual minyak wangi ada kalanya dia tidak membeli, namun aroma wangi masuk ke hidungnya, minimal bajunya juga ikut wangi. Dan berteman dengan orang yang jelek seperti orang yang berteman dengan tukang pandai besi, walaupun terkadang dia tidak ngambil dari besinya tersebut, tidak, minimal bajunya, badannya dapat mampu apoknya. Kemudian syarat istiqomah yang kedua yaitu rajin bermajelis ilmu. Dan yang ketiga, memperbanyak doa kepada Allah serta menjauhi kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Banyak pula yang saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila sedikit yang bisa saya sampaikan, barangkali bermanfaat untuk adik-adik semua, untuk bekal, untuk penyemangat panjenengan belajar, tetap semangat dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah sampai ajal menjemput dalam keadaan husnul khotimah. Dari saya sekian, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.